Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Agung Prastio, mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan cerai gugat secara e-court. Yang pertama, saya sebagai hakim ketua. Saya Salah Anwarsyada sebagai panitera dan hakim anggota 1. Saya Jini Mega Maulidia sebagai hakim anggota 2 dan sebagai hakim mediator. Saya Yana Deska Ramadhani sebagai penggugat. Saya Muhammad Sahiran sebagai tergugat. Saya Junisa Putri sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Putri Devianensi sebagai kuasa hukum penggugat dan saksi tergugat. Persidangan cerai gugat secara e-court di Pengadilan Agama. Yana Deska Ramadhani sebagai penggugat. Ia merupakan pegawai negeri sipil yang beragama Islam, lahir di Batam pada tanggal 29 Desember 1980. Ia tinggal di perumahan Rafflesia Blok X nomor 10 bersama dengan 2 orang anaknya. Muhammad Sahiran sebagai tergugat. Ia berprofesi sebagai wira swasta, beragama Islam, lahir di Batam pada tanggal 29 Mei 1979 di perumahan Anggrek Mas Blok J nomor 8. Mereka menikah pada tanggal 10 November 1999 di KUA Batam dengan akta nikah nomor 222.000.0000. Setelah menikah kurang lebih 20 tahun dan dikaruniai 2 anak yaitu Cheryl dan Taki, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan rukun pada awal bulan Januari 2019. Pertengkaran yang terjadi di antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat didapati telah memakai uang tabungan bersama untuk melakukan investasi pribadi. Ketika penggugat mengetahui hal tersebut, pertengkaran mulai sering terjadi dan tergugat kerap mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Karena perlakuan tersebut, penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya dan meninggalkan kediaman bersama. Pada akhir tahun 2019, penggugat mendatangi kantor hukum untuk konsultasi cerai gugat. Tahapan administrasi pengadilan agama secara e-court. Dalam e-court, dokumen-dokumen seperti gugatan, jawaban, replik-duplik, dan kesimpulan akan dimasukkan ke dalam website e-court Mahkamah Agung. Pernyataan ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 01 Ayat 5 berbunyi. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, jawaban, replik-duplik, dan kesimpulan pengelolaan, penyimpanan, dan penyimpanan dokumen perkara, perdata, agama, tun, ataupun tata usaha militer dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan pengadilan. Kemudian, penggugat dengan kuasa hukumnya dapat mendaftarkan gugatannya pada halaman resmi e-court. Tata cara pendaftaran. 1. Calon pengguna dapat membuka website e-court Mahkamah Agung. Tampilannya akan seperti ini, kemudian ada beberapa step yang harus dijalani. 2. Pengguna melakukan registrasi dengan memasukkan data diri seperti nama, email, dan memasukkan password e-court. Lakukan aktivasi menggunakan email untuk mengaktifkan akun pengguna. Login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah diverifikasi. Kemudian, melengkapi data advokat. Advokat dapat mengupload kartu keanggotaannya. Selain mengupload kartu keanggotaan, advokat dapat mengupload data-data pendukung. Apabila semua data sudah dimasukkan dengan benar, maka akun e-court Anda sudah terverifikasi secara otomatis. Dalam menjalankan persidangan online, berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Ayat 7 berbunyi, persidangan online adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam mendaftarkan gugatan secara online, semua berkas gugatan akan di-scan oleh kuasa hukum dengan menggunakan format dalam bentuk PDF dan JPEG maksimum 2 MB. Setelah berhasil di-upload, penggugat akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara untuk melanjutkan perkara gugatan. Berikut merupakan contoh berkas file yang di-upload, seperti KTP ataupun kartu keanggotaan. Hukum akan mengisi data pihak penggugat dan tergugat. Setelah terpenuhinya data diri pada halaman e-court, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran panjar perkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Contoh halaman data diri pada website e-court. Penggugat Yana Deska, tergugat Muhammad Sahiran. Setelah terdaftarnya perkara, penggugat akan mendapatkan tagihan elektronik untuk membayar eskum. Dengan terbayar eskum, sesuai dengan nominal yang tertera, maka penggugat dapat menunggu panggilan dari pengadilan untuk kapan waktu persidangan. Berikut merupakan contoh tagihan eskum, serta bukti pembayaran lunas. Beberapa daftar bank yang sudah ditentukan oleh pengadilan agama. Pemberitahuan berhasilnya pendaftaran perkara akan dikirimkan via email kepada pihak-pihak terkait agar informasinya lebih cepat didapati. Kemudian penggugat akan mendapatkan verifikasi dari pengadilan serta mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil para pihak secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 841-PDT-G-2020-PA-Jakarta Timur, Senin 18 Februari 2020 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk mengaktifkan kamera. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 841-PDT-G-2020-PA Batam, Senin 18 Februari 2020, sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Yana Deska dan tergugat Muhammad Sahiran dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan mengaktifkan kamera. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Pak Hakim, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak, Pak Hakim. Saya dan kuasa hukum saya yang membuatnya dan mengajukannya. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara, namun sebelumnya, dapatkah saudara mengajukan kartu identitas saudara? Baik, Pak Hakim. Berikut saya lampirkan. Nama saudara? Yana Deska Ramadhani, Pak. Umur? 40 tahun. Alamat saudari? Komplek Perumahan Rafflesia, Blok X, nomor 10, Batam. Agama saudari? Islam, Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya hadir bersama kuasa hukum saya, Pak Hakim. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar, Pak Hakim, saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik, Pak Hakim, nama saya Putri Devianensi SH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai penasehat hukum dari kantor Putri dan Partner. Alamat kantor saya di Jalan Laksamana Bintan, Tanjung Trisakti, nomor 47, Batam Kota.
Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari berserta surat kuasa khusus? Bisa, Pak. Baik, saudari kuasa hukum harap duduk terlebih dahulu. Selamat pagi, saudara tergugat. Saya ulangi, selamat pagi, saudara tergugat. Pagi, Pak. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Pak, dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara, namun sebelumnya dapat saudara tunjukkan kartu identitas saudara. Baik, Pak. Nama saudara, Muhammad Sairan, umur, 41 tahun, Pak. alamat saudara, Komplek Perumahan Anggrek Mas, Blok J, nomor 8, Batam. agama saudara. Islam, Pak. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri? Tidak, tidak, Pak. Hakim saya akan dibantu pengacara saya. Terima kasih. Saudara yang mewakili? Benar, Pak Hakim. Saya kuasa hukum tergugat. Coba perkenalkan diri identitas saudari. Baik, nama saya Junisa Putri, Salsabila SH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penasehat hukum dari kantor Junisa dan Partner, beralamat di Tiban Impian, Jalan Gajah Mada, Sekupang, Kota Batam. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudari berserta surat kuasa khusus? Bisa, Pak Hakim. Baik. Saudari kuasa hukum, saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari menghadiri pertemuan ini? Tahu Pak Hakim, saya datang menghadiri pertemuan ini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Muhammad Sairan, Pak Hakim. Saudari tergugat, benarkah yang dikatakan oleh penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar, Pak. Saya suaminya. Mengapa saudara menghadiri pertemuan ini? Saya ulangi. Maaf, Pak. Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya, Pak, dari PA Batam beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini ada persidangan cerai gugat dari istri saya. Baiklah kalau begitu. Saudari penggugat dan tergugat saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudara Yana Deska Rahmadani sebagai penggugat dan saudara Muhammad Sairan sebagai tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada sidang pertama ini kami mewajibkan memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian tidak baik untuk saudara, dikarenakan dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika sebagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan Hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Pak Hakim Ketua, saudari penggugat dan saudara tergugat. Jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat, terlihat bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak 10 November 1999 ini, menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan.
Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan nasihat kepada tergugat dan penggugat. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami berharap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudari untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari bahwa perkara ini dapat diselesaikan secara damai. Terima kasih Hakim Ketua. Baik, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dalam menggugah hati saudari untuk mengurungkan niat perceraian. Bagaimana saudari penggugat? Tidak, Pak Hakim, saya sudah berpikir matang-matang. Saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilaku yang sudah kelewatan batas. Baik, saudara tergugat. Saudara tergugat? Kalau dari saya Pak Hakim, saya mau istri saya mempertimbangkan lagi dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya. Karena kedua anak saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, Pak. Bagaimana? Baik, silakan lanjutkan. Silakan tergugat lanjutkan. Tidak, Pak. Cukup. Oke. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudara mau mempertimbangkannya kembali? Tidak, Pak Hakim, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga, tapi tetap aja hasilnya sama, tetap saja dia mengulah dan itu hanya alasan saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikit pun untuk anak saya. Saya akan tetap menyayangi anak saya. Baik, di sini kami akan melakukan diskusi sebentar selama 15 menit. Dimohon ditunggu sebentar ya. Baik, saudara penggugat dan tergugat, setelah kami melakukan berdiskusi sejenak, kami mengambil keputusan. Saudari penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Namun, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi. Di luar persidangan ini akan dipandu oleh satu mediator, Ibu Gini Mega SH atau Ibu Sela Anwar Syahada SH dan Ibu Putri Deviana SH. Saudari penggugat, di antara 3 hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira yang diantaranya dapat saudara jadikan sebagai mediator di antara saudara yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari? Saya setuju dengan Ibu Gini Mega SH, Pak Hakim, sebagai mediator. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Ibu Gini Mega SH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 841-PDT-G-2020-PA Batam. Baik,
Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan ini ditunda. Akan dilanjutkan lagi minggu depan pada hari Senin 25 Februari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang sama telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat register nomor perkara 841-PDT-G/2020-PA Batam ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hakim kedua meninggalkan sidang dengan meninggalkan ruang pertemuan online, diikuti oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gini Mega Maulidia, SHMA, selaku hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Peradilan Agama Batam dalam kasus perceraian terdaftar dalam perkara nomor 690-PDT-G/2020 Batam atas permintaan saudara pemohon dan termohon. Di mana mediasi ini adalah salah satu upaya hukum sebelum melanjutkan persidangan berikutnya. Kita akan melakukan mediasi dengan harapan Bapak dan Ibu bisa berdamai dengan itikat baik dan mencabut permohonan yang ada. Mediasi ini didasari oleh Perma nomor 1 tahun 2008 dan sebelum melanjutkan mediasi ini saya mempersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Yena Deskara Madini, beragama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Rafflesia, Blok X, nomor 10, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Ibu Yena Deskara Madini. Selanjutnya kepada Bapak Sairan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sairan, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas, Blok J, nomor 8, Kecamatan Batam, Kota Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih kepada Bapak Sairan dan Ibu. Selanjutnya saya ingin mengetahui alasan penyebab sehingga terjadinya permohonan gugat cerai ini. Kepada pemohon Ibu Yena, saya persilakan untuk menjelaskan apa penyebabnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini, selama pernikahan dengan suami saya beberapa tahun belakangan ini kami selalu bertengkar dan selalu berbeda pendapat satu sama lain. Pernikahan ini tidak dapat saya lanjutkan lagi Bu, karena saya sudah mencoba untuk berdamai tetapi selalu diulangi dan perilakunya sudah kelewat batas. Beberapa kali suami saya mengancam untuk melakukan tindakan KDRT sehingga perceraian ini adalah jalan terbaik untuk kami berdua. Baik, terima kasih Bu Yena. Mungkin saya ingin mendengarkan keterangan langsung dari Bapak Sairan. Secara langsung, selaku termohon, apakah benar yang disampaikan Ibu Yena itu? Benar, Bu. Saya dan istri saya sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran. Tetapi saya sebagai suami sering mengalah dalam beberapa hal, namun istri saya tidak menyadarinya. Tetapi saya tidak pernah melakukan tindakan KDRT kepada istri saya. Perkataan yang saya lontarkan hanya sebatas emosi belaka. Baik, terima kasih kepada Bapak atas keterangannya. Apakah keputusan Bapak dan Ibu untuk bercerai sudah disepakati sebelumnya? Iya Bu Hakim, masalah perceraian saya dan suami saya sudah kita bicarakan baik dengan keluarga kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perceraian adalah jalan terbaik untuk kami berdua. Oh, jadi begitu. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit nasihat kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh rasa dengki dan prasangka. Sebaiknya pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan pasangannya dengan penuh ketulusan tanpa harus membeberkan berbagai kesalahan yang hilaf. Selain dengan menumbuhkan kesungguhan dan menghilangkan jejak perselisihan itu dengan penuh bijaksana. Apakah Bapak dan Ibu tidak merindukan pada masa-masa awal pernikahan dulu?
Iya Bu Hakim, ini semua atas kesalahan saya yang suka emosi dan lalai dalam menjaga keuangan keluarga Bu. Jelas maksud dan tujuan saya adalah menyelamatkan bahtera rumah tangga, tetapi ini kembali lagi pada istri saya. Menurutnya perceraian adalah langkah terbaik dan menurut saya itu apapun yang membuatnya lebih bahagia, saya setuju untuk mengakhirinya Bu. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Ibu Hakim, saya lakukan ini semua karena saya sudah tidak kuat dengan perilakunya selama ini terhadap saya. Belum lagi tidak mau menafkahi kedua anaknya, benar-benar sudah keterlaluan Bu Hakim. Baiklah, alangkah baiknya sekarang Bapak dan Ibu Yena saling berintrospeksi terlebih dahulu. Tenangkan pikiran dan hati kalian dan saya kan supaya pikir-pikir dulu dan dengan matang. Bukankah dari perkawinan kalian sudah dikaruniai 2 anak? Cobalah pikirkan kembali nasihat anak-anak nantinya. Bagaimana secara harfiah anak membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang, apalagi anak bontot Bapak dan Ibu masih dalam masa pertumbuhan. Bapak Sairan, Ibu Yena, apakah masih mendengarkan suara saya? Masih Bu Hakim. Sebelumnya terima kasih atas saran yang Ibu berikan kepada saya. Saya akan berusaha memenuhi kasih sayang anak saya yang saya butuhkan di kemudian hari. Namun keputusan saya mungkin sudah bulat untuk menceraikan suami saya. Dan saya juga sudah mengikhlaskan jika persidangan cerai gugat ini tetap dilanjutkan. Baiklah, kalau begitu karena proses mediasi ini saya anggap tidak berhasil, maka perkara ini akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Yena. Iya, Bu Hakim, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Hakim. Sebelumnya, dapatkah Ibu menjelaskan permasalahan apa yang Ibu hadapi dengan Bapak Sairan sehingga Ibu ingin menggugat cerai beliau? Baik Bu Hakim, jadi alasan dan penyebab saya menceraikan suami saya adalah karena kami sudah tidak sependapat, sehingga kami sering bertengkar antara satu sama lain, ditambah hanya saya menafkahi anak kami Bu Hakim. Baiklah, apakah Ibu tahu apa yang menjadi pemicu Bapak Sairan melakukan tindakan tersebut? Jadi dulu sebelum menikah dengan saya, suami saya suka berbisnis tanpa surat yang resmi ataupun perantara yang jelas. Namun setelah menikah dan mempunyai anak, saya kira beliau sudah tidak pernah melakukan ikut berbisnis bersama teman-temannya. Entah apa yang dilakukan beliau sehingga uang kami selama berumah tangga itu habis tidak tersisa untuk kedua anak kami. Ditambah dalam beberapa tahun ini suami saya suka emosi kepada saya, ditambah lagi suami saya suka bermabuk-mabukan tidak jelas. Baiklah, berarti ini sudah final ya Bu ya untuk bercerai? Iya Bu, sudah keputusan akhir. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Hakim, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Sairan? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dulu sebelum menikah dengan Ibu Yena, Bapak suka minum-minuman yang beralkohol? Nggak benar Bu, soalnya tapi saya dulu sempat memang benar minum alkohol, tapi semenjak menikah saya sudah tidak minum alkohol lagi karena uangnya saya tanamkan di saham kripto ataupun bitcoin dengan uang pribadi saya yang biasanya saya pakai minum atau hal-hal lainnya Bu. Terus saat menikah saya menguranginya dengan alasan sumber keuangan saya fokuskan pada tabungan masa depan. Benar saya memakai sedikit dari uang tabungan tersebut untuk menanam saham kembali Bu. Tapi kan 5-10 tahun lagi akan berkembang ya saham yang saya miliki Bu. Baik. Kalau begitu saya ingin tahu apa sih yang menjadi pemicu Bapak untuk melakukan tindakan kekerasan atau mengancam Ibu Yena dengan melakukan KDRT? Masalah ini murni hanya saya dan istri saya sudah tidak cocok satu sama lain sehingga sering berbeda pendapat dan menimbulkan pertengkaran aja Bu. Baik Pak, terima kasih keterangannya. Semoga pernikahan Bapak dapat dipertahankan. Amin. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang Pak Sairan. Oke Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 841-PDT-G-2020-PA Batam, Senin 11 Maret 2020 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kota Batam memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor perkara 841-PDT-G-2020-PA Batam antara Yana Deska Ramadhani sebagai penggugat melawan Muhammad Syahiran sebagai tergugat pada hari ini tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Saudari Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Hadirkan penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Yana Deska dan tergugat Muhammad Syahiran dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai. Dalam majelis hakim yang terhormat, langsung saja ke pembuktian. Baik, untuk pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat, dan saksi? Majelis hakim yang saya hormati, alat bukti surat berupa buku, kutipan, akta nikah, dan saksi yang saya ajukan atas nama Jihan telah siap dan mohon kepada majelis hakim agar diperiksa. Saudara penggugat, berikan buku kutipan akta nikah kepada majelis hakim. Baik, Mulia. Nah, buktinya termasuk yang gambar. Oke, langsung lagi. Fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Saudara penggugat, apakah masih ada bukti tertulis? Tidak ada lagi bukti tertulis yang saya ajukan, Yang Mulia. Saya membawa satu orang saksi, mohon didengar keterangannya. Bagaimana dengan tergugat? Saya mempunyai beberapa bukti dan membawa satu orang saksi Yang Mulia. Mohon didengar keterangannya Yang Mulia. Saudara tergugat, silahkan berikan barang bukti. Baik, kepada pemohon agar mengambil tempat di sebelah kiri ruang sidang dan tergugat sebelah kanan. Saudari Panitra, hadirkan saksi dari penggugat ke ruang sidang. Saksi atas nama Jihan dipersilahkan memasuki ruang sidang. Standby ini Junita, aku nih. Saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Baik Yang Mulia. Baik. Sebelumnya persidangan dimulai terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Saudara saksi, apakah benar bernama Jihan Salsabila, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Anggrek Sari? Iya benar Yang Mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus bersumpah mengikuti kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah?
Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Hakim anggota 1, silahkan. Saudari saksi ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, Hakim Ketua silakan. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi akan diancam penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Majelis Hakim Yang Mulia, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah hubungan saksi dengan penggugat? Saya adalah teman dekat penggugat Yang Mulia. Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah istri? Benar Yang Mulia, mereka adalah pasangan suami istri. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 1999 yang lalu Yang Mulia di kantor urusan agama Kecamatan Batam, Kepulauan Riau. Di mana penggugat dan tergugat selama berumah tangga? Selama ini mereka tinggal di Batam Center dengan kedua anaknya Yang Mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang? Saat ini mereka sudah tidak rukun lagi Yang Mulia. Sejak bulan Januari tahun 2019 yang lalu, istrinya sudah pergi dari tempat kediaman mereka dan sekarang tinggal bersama orang tuanya Yang Mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi? Setahu saya, ketika mereka masih tinggal bersama, sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Dikarenakan tergugat memakai uang tabungan untuk berbisnis tanpa izin. Saya mengetahuinya karena penggugat curhat dengan saya dan juga dia beberapa kali berusaha berdamai, tetapi hasil tergugat mengancam mau memukul penggugat. Apakah saksi pernah melihat saudara tergugat dan penggugat bertengkar? Melihat mereka bertengkar secara langsung tidak pernah Yang Mulia. Jadi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung? Tidak Yang Mulia, saya tidak melihat secara langsung di depan mata mereka bertengkar. Baik. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati penggugat dan tergugat? Saya pernah menasihati penggugat dan tergugat Yang Mulia, akan tetapi tidak berhasil. Baik, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak Yang Mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara Panitra, hadirkan saksi dari tergugat ke ruang persidangan. Aiko. Nama Mesya dipersilahkan memasuki ruangan. Mohon maaf Panitra, saya ulangi karena ada ketidakjelasan suara, saya mohon diulangi sekali lagi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saksi atas nama Mesya dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi ya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Maaf Yang Mulia, suaranya tidak terlalu jelas. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, sehat walafiat. Baiklah, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu, majelis hakim memeriksa identitas saudara.
Saudara Baik, Yang saksi? Mulia. Oke. Baik. Saudara saksi, apakah benar bernama Mesya, berumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tinggal di Dutamas? Iya, benar Yang Mulia. Baiklah, menurut perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Baik, saudara saksi ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi akan diancam dengan penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Iya Yang Mulia, saya kenal. Apakah hubungan saksi dengan tergugat? Saya merupakan sepupu dari tergugat Yang Mulia. Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri? Benar Yang Mulia. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah di bulan 10 November 1999 Yang Mulia di KUA Kota Batam. Apakah pernikahan mereka sudah dikaruniai anak? Sudah Yang Mulia, mereka dikaruniai anak 2 anak yang sehat walafiat. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Sudah 3 rukun Yang Mulia. Sejak Januari tahun 2019, penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya. Apakah saksi tahu penyebab penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi? Yang saya ketahui, tergugat sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran dengan penggugat. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan kedua belah pihak? Sudah Yang Mulia, saya sudah banyak berupaya mencari jalan tengah dengan penggugat dan tergugat untuk tidak melakukan perceraian tersebut, namun tetap saja keputusan mereka tetap ingin bercerai. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Silahkan meninggalkan ruang sidang. Agenda pembuktian hari ini sudah cukup. Apakah saudara penggugat akan masih mengajukan bukti? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Sudah Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada penggugat silakan menyampaikan kesimpulan. Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya dan saya sanggup memenuhi tuntutan tergugat sesuai dengan replik saya. Kepada tergugat, apakah dapat menyampaikan kesimpulannya? Saya tetap pada jawaban dan duplik yang saya ajukan, Yang Mulia. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim Ketua akan menyampaikan agenda hari ini. Agenda sidang berikutnya adalah musyawarah majelis hakim. Majelis meminta waktu sidang untuk melakukan musyawarah. Silahkan sidang ditunda sampai minggu depan. Saudara Panitra, minggu depan tanggal berapa? 18 Maret 2020 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan. Tanggal tergugat kepada penggugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang dengan nomor perkara 841-PDT-G-2020-PA Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.